Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswaku sekalian. Kembali lagi untuk melanjutkan perkuliahan bioteknologi pangan. Di pertemuan ke-11 ini kita akan membahas tentang teknologi pengolahan pangan ya. Jadi berbagai macam pangan, orang itu menikmati berbagai macam pangan itu, banyak jenis teknik pengolahannya ya. Ini salah satunya kita akan coba lihat ya. Di materi ini nanti Anda diharapkan ya mampu menjelaskan proses dalam teknik pengolahan pangan itu sendiri, kemudian juga beberapa proses yang dilakukan ya, metode dilakukan baik secara meningkatkan kualitas pangan itu sendiri, meningkatkan rasa ya, dengan teknik pemanasan, penggaraman, pengeringan, pengawetan, serta pengemasannya. Cuman kita tidak akan bahas secara keseluruhan karena waktu terbatas. Silakan nanti Anda mencari referensi yang lain gitu. Mungkin di sini akan saya sedikit mengupas tentang beberapa teknik pengolahan pangan yang umum digunakan, yang sering kita temukan ya. Oke, berbicara tentang pangan tentu kita tidak terlepas bagaimana mempelajari karakteristik dari pangan itu sendiri ya. Kalau seandainya kita lihat pangan ini ya, ilmu yang mempelajari pangan ini merupakan suatu gabungan prinsip keilmuan biologi, kimia, fisika, teknik ya, untuk mempelajari bagaimana karakteristik sebuah bahan pangan ya. Karena ketika kita tidak mengetahui karakteristik bahan pangan itu sendiri, tentu perlakuannya juga kita tidak mengetahuinya gitu, sehingga ini akan menghindari bagaimana kerusakan dari pangan itu sendiri gitu. Kemudian tentu di sini lebih ketika kita paham bagaimana karakteristik pangan itu sendiri, kita akan lebih paham tentu selanjutnya bagaimana teknik pengolahan pangan ya. Tentu di sini teknologi ya yang diaplikasikan dalam sistem mengolah sebuah pangan ya. Di sini lebih bagaimana kita menyeleksi bahan pangan itu sendiri, kemudian bagaimana pangan ini bisa bertahan lebih lama ya, tentu dengan teknik pengawetan, kemudian bagaimana pangan ini bisa menjadi produk yang lebih bisa dinikmati orang gitu, tentu dengan cara pengolahan, kemudian bagaimana pangan ini bisa secara mutu dia bisa terjaga dengan baik, kemudian secara estetika kita juga dapat melihat ya, yaitu dengan teknik pengemasan. Nah, kemudian teknik bagaimana proses pendistribusiannya ke konsumen, kemudian bagaimana kita menjaga status gizi dari pangan itu sendiri gitu, sehingga tidak mudah rusak ya. Kemudian dari segi keamanan, karena memang menurunnya mutu pangan itu sendiri akan tentu ini akan membuat pangan itu tidak aman lagi untuk dikonsumsi gitu. Ya, apa tujuan dari kita mengolah sebuah pangan ya? Nah, tentunya di sini kita salah satunya adalah meningkatkan daya cerna dan kelezatan dari makanan yang kita olah. Seseorang tentu tidak akan menikmati bahan mentahnya saja gitu loh. Mungkin ada beberapa pangan itu yang boleh atau yang nikmat sudah dari bahan mentahnya, tetapi akan lebih nikmat lagi ketika pangan itu diolah gitu. Contohnya saja ketika beras ya, Anda tidak mungkin mengkonsumsi beras mentah gitu, tetapi setelah diolah, ditanak, di boiling ya, dipanaskan dengan air mendidih sehingga menjadi sebuah tekstur yang berbeda sehingga itu bisa dinikmati ya. Nah, itu salah satunya contohnya. Kemudian meningkatkan umur simpan pangan. Nah, ketika sebuah bahan mentah itu mudah rusaknya sehingga setelah diolah ya dengan teknik macam-macam, pengeringan, pengasapan, sehingga membuat daya awet dari pangan itu sendiri lebih lama ya, lebih lama dinikmati gitu. Kemudian memberikan produk yang beragam. Nah, tentu di sini macam-macam yang dapat kita olah ya, untuk dari bahan mentah, satu jenis bahan mentah saja misalkan ubi, itu berbagai macam olahan yang bisa kita jadikan gitu. Keripik ubi, getuk, apalagi bolu, macam-macam dah yang bisa Anda temukan dari bahan dasar ubi ya.
kemudian diversifikasi produk olahan pangan ya tentu di sini produk yang sudah ada kemudian didiversifikasi sesuai dengan permintaan konsumen ya, sesuai dengan perkembangan zaman yang lagi hits apa gitu, sehingga ini membuat orang akan merasakan cita rasa baru dari produk tersebut gitu. Kemudian menjaga keamanan pangan. Nah, ini juga salah satu bagaimana tujuan pengolahan pangan ya, dan meningkatkan nilai ekonomis. Nah, ini yang menjadi satu target ya para pembisnis untuk melakukan sebuah bisnis yang berkaitan dengan kuliner. Nah, tentu yang sedang menjamur sekarang ya kuliner ya. Nah, klasifikasi bahan pangan ya, kita lihat bahan pangan ini ada beberapa bahan pangan yang mudah rusak ya, tidak mudah rusak ya, atau non variable food ya, di mana daya simpannya tuh relatif lama pada suhu kamar ya. Jadi tidak perlu kondisi lingkungan yang khusus untuk menyimpan bahan pangan ini. Salah satu contohnya adalah beras, kacang-kacangan gitu. Kemudian bahan pangan agak mudah rusak ya, semi vegetable foods, di mana dia dapat disimpan dalam jangka waktu terbatas ya. Misalkan bawang, umbi-umbian itu kan cenderung ya untuk dengan batas waktu tertentu, misalkan mudah berjamur biasanya sih. Kemudian mudah rusak ya, atau vegetable foods, di mana bahan ini sangat mudah rusak tanpa perlakuan lingkungan yang khusus gitu. Contohnya sayur, bawang, ikan, daging ya. Ini kalau tidak disimpan pada suhu tertentu ya, terutama suhu dingin atau freezer, nah ini akan lebih menyebabkan kerusakan pada bahan pangan itu sendiri. Oke, mekanisme pengolahan pangan ya. Mungkin ada beberapa kita sadari ya, ketika kita mengolah sebuah pangan tentu ada step yang harus kita siapkan, tidak ujuk-ujuk langsung kita mengolahnya gitu. Tetapi ada hal yang kita harus lakukan, bagaimana kita pertama kali menyiapkan bahan baku dari pangan itu sendiri. Apa yang kita ingin olah tentu sesuai dengan misalkan produk jadi apa yang kita inginkan gitu. Tentu disesuaikan dengan persediaan bahan bakunya gitu. Kemudian penyeleksian, tentunya di sini juga masuk penyeleksian bahan yang lebih berkualitas baik gitu, kalau seandainya itu memang tujuannya kita komersil ya. Kemudian pengolahan pangan dengan metode yang sesuai ya. Tentu di sini Anda paham dulu karakteristik pangan itu sendiri ya. Tidak semata-mata pangan ini misalkan sayur gitu, Anda mengolahnya dengan teknik suhu tinggi ya, sehingga itu akan merusak dari kualitas dari sayur Anda sendiri gitu. Nah, ini yang harus Anda pahami, teknik pengolahan yang baik. Kemudian ketika produk tersebut ingin kita memiliki daya simpan yang lebih lama, kemudian pendistribusiannya menjangkau daerah-daerah yang lebih jauh. Nah, tentu di sini ada pengawet pangan ya, pengawet bisa saja secara alami, secara kimiawi, atau secara metode. Teknik salah satunya adalah teknik pengeringan ya, frozen, teknik macam-macam ya yang sudah berkembang sekarang ini. Freeze dry ya. Biasanya kalau untuk pangan yang mudah rusak itu freeze dry gitu, biasanya beku dingin ya. Kemudian pengamasan ya, ini sangat penting ya, karena memang juga selain menjaga keutuhan dari isi dari pangan ya, bahan produk yang ada di dalamnya juga secara estetika kita dapat melihat bahwasanya ini packagingnya bagus. Orang akan tertarik untuk membeli ketika sebuah kemasan dari pangan produk tersebut bagus ya. Kemudian pendistribusian dan penyajiannya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Oke, apa yang menjadi tujuan dari pengawetan ya ketika kita ingin bahan pangan kita ini bertahan lebih lama? Tentu salah satunya adalah kita mengendalikan kontaminasi dan pertumbuhan mikroba pada produk ya. Nah, teknik ini bisa kita lakukan dengan teknik pengawetan dengan penggaraman ya. Dengan garam ikan asin itu kan sudah ada antimikrobanya dari garam itu sendiri. Kemudian pengeringan ya. Dengan kadar air yang sedikit ya, karena kan air ini kan cenderung untuk bisa menstimulasi pertumbuhan mikroba. Nah, kalau seandainya sudah kering tentu ini akan menghambat ya pertumbuhan mikroba.
mengurangi aktivitas enzimatik pada pangan. Jadi kalau seandainya dalam kondisi eh, basah, ada proses enzimatik masih bekerja gitu kan, eh, dengan ada beberapa treatment pengawetan yang kita lakukan, ini juga akan mengurangi aktivitas enzimatiknya. Karena mengurangi reaksi kimia pada pangan, melindungi dari serangga ya, kemudian melindungi dari lingkungan seperti kelembaban, oksigen, sinar ultraviolet ya, yang lain-lain sebagainya ya. Nah, teknik pengolahan dasar ya, ini teknik pengolahan dasar untuk pangan. Ada teknik panas basah dan panas kering. Nah, ini biasanya siap saji biasanya ya, pangan yang untuk siap saji itu kalau seandainya basah tentu dengan adanya cairan teknik boiling, memanaskan, poaching, bracing, stewing atau steaming ya. Macam-macam ini biasanya sih dengan teknik perebusan ya dengan suhu tinggi, tapi mungkin di sini lebih kadar airnya saja yang berbeda-beda. Boiling itu dengan air yang banyak, poaching itu dengan air yang sedikit gitu, yang bracing ini dengan sepertiga bahan. Nah, begitu. Kemudian teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Nah, ini biasanya mengolah dengan tanpa ada cairan tapi lebih ke minyak sih, tapi lebih bentuk hasilnya itu kering gitu kan. Deep frying, slow frying ya, roasting, baking, membakar ya, grilling, di grill ya, sama untuk teknik pengolahannya. Kemudian perlakuan ya, salah satu yang banyak digunakan itu untuk perlakuan pengolahan itu dengan teknik menggunakan proses termal ya, atau menggunakan suhu tinggi. Ada teknik suhu tinggi, Blancir. Nah, ini kita akan lebih fokus untuk membahas tentang proses termal ya hari ini. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang proses non termal, pembekuan, penggaraman, pendinginan, pengawetan bahan kimia atau bahan aditif. Kemudian teknik fermentasi juga ya. Sedangkan untuk termal itu ada pasteurisasi, sterilisasi, pengeringan, dan hot filling. Oke, kita lihat proses termal ya, di mana salah satu metode penting pengolahan pangan untuk mempertahankan mutu dari aktivitas enzimatik dan mikroba ya, mikroba yang tidak tahan terhadap panas tentunya. Dia biasanya rentan suhunya antara 65 sampai 121 derajat Celcius ya. Ini biasanya dengan teknik Blancir, pasteurisasi, sterilisasi ya. Kemudian teknik salah satu sterilisasi yang umum digunakan itu dengan teknik pengalengan ya, di mana ini juga selain menjaga kehigienisan makanan juga sebagai prosedur pengawetannya pada dalam kemasan tertutup ya. Jadi sudah terjaga ininya pangan kita di dalamnya. Kemudian sterilisasi ya, ya tujuannya untuk membunuh mikroba dong gitu. Nah, kemasan yang dapat digunakan biasanya untuk pangan ya dengan proses termal ini dengan menggunakan kaleng ya, aluminium itu yang umum kita temukan, kayak sarden ya, buah kaleng, apalagi minuman kaleng. Nah, di situ sudah ada antimikrobanya biasanya. Untuk kemasan non kaleng ya ada Tetra Pak ya, ada glass jar ya, ada plastik, macam-macam jenis botol kaca gitu kan. Kemudian ada plastik, tapi tentu yang tahan panas. Oke, apa yang menjadi keuntungan dalam ketika kita melakukan pengolahan dengan suhu tinggi ini? Tentu tekstur dan cita rasa khas ya yang dihasilkan, kemudian disukai juga. Kemudian rusaknya atau hilangnya beberapa komponen anti nutrisi, contohnya inhibitor trypsin. Nah, ini selain juga beberapa protein dan vitamin yang nanti akan terdenaturasi ya ketika kita mengolah pangan dengan suhu tinggi ini. Kemudian peningkatan ketersediaan beberapa zat gizi ya, daya cerna protein dan karbohidrat, mungkin lebih bagaimana protein itu lebih dicacah sehingga lebih mudah dicerna. Dan terbunuhnya mikroba ya, kemudian inaktivasi beberapa enzim perusak sehingga mutu produk lebih stabil selama penyimpanan. Jadi ada beberapa jenis enzim itu yang juga inaktif ya, tidak bekerja ketika dengan perlakuan dengan suhu tinggi. Mana rusaknya? Nah, ini kerugiannya ya. Kelemahannya ketika kita mengolah dengan suhu tinggi itu ya salah satunya ya beberapa zat gizi ya juga rusak ya. Kemudian mutu organoleptik ya. Organoleptik ini adalah penampakan dari
pangan itu sendiri ya, mulai dari tekstur, warna, rasa ya. Nah, ini ada blansir ya. Blansir ini perlakuan awal sebelum sterilisasi terutama pada buah dan sayur. Ini biasanya dicelupkan ya dalam air panas untuk supaya ini menjaga vitamin dan ini juga vitamin dari buah dan sayur itu tidak rusak ya, tidak terlalu lama sehingga hanya beberapa saat saja gitu. Ini biasanya ada teknik dengan air panas, ada dengan teknik uap panas ya. Uap panas ini mengkukus lah istilahnya. Ketika kita biasanya sih lebih lebih bagus itu ketika kita ingin menjaga vitamin, mineral dari suatu buah dan sayur itu dikukus itu lebih ini ya, lebih ada ininya. Kualitasnya lebih baik gitu. Sedangkan kalau direbus itu kan indikasi akan terjadi beberapa vitamin itu larut dengan air. Sayang gitu. Kemudian tujuan blansir ini di mana dia akan mengaktifasi enzim, mengurangi jumlah mikroba awal, mempermudah pengupasan dan pemotongannya. Ada beberapa jenis karakteristik bahan pangan itu yang keras sehingga ketika kita lakukan blansir itu kan lebih mudah lembek ya, sehingga akan lebih memudahkan kita untuk mengolahnya. Menaikkan suhu jaringan, melunakkan tekstur, mengurangi udara yang terpangkat dalam jaringan ya. Kemudian membantu proses pengalengan dengan terbentuknya heat space. Heat space ini adalah ruang kosong ya di atas kaleng ya. Jadi kita untuk membuat kemasan kaleng itu tidak semata-mata penuh gitu, tapi ada space kosong di antara tutup dan isi ya. Kemudian teknik pasteurisasi di mana kita melakukan pemanasan dengan suhu di bawah 100 derajat Celcius ya. Ini biasanya juga mengurangi kontaminasi patogen ya, toksin dan bakteri pembusuk ya. Ini beberapa jenis patogen ya, ketika pangan itu tercemar dengan bakteri patogen ya, seperti salmonella ya, yang ketika kita mencicipi pangan terkontaminasi salmonella, tentu ini akan gejala ya pada tubuh kita, akan mengalami tipes gitu. Kemudian ada Shigella, Disenterilia ya, disenteri dan macam-macam. Alasan penerapan pasteurisasi ini dikhawatirkan dengan panas dingin menyebabkan kerusakan mutu ya, sehingga hanya di bawah 100 derajat Celcius saja. Kemudian mematikan sel vegetatif dan mengaktifasi enzim juga sama ya. Udah teknik pengawetan juga tentunya. Nah, ini ada beberapa tipe pasteurisasi, ada low temperature long time ya, ada high temperature short time. Kemudian ada flash pasteurisasi ya. Flash ini lebih cepat ya, hanya sekitar 2 sampai 3 detik saja. Berarti perlakuannya sebentar ya. Kemudian ada sterilisasi ya, tentunya kita steril ya, ingin menjaga pangan tersebut dari kontaminan ya. Ini biasanya pemanasan tinggi ya. Nah, umumnya digunakan untuk skala industri, pengolahan pangan dengan skala industri ya. Oke, waktu batas ya. Kemudian ada hot filling ya. Hot filling ini teknik pengemasan menggunakan kemasan steril, botol atau gelas dengan memanaskan ya, atau dengan memanaskan kemasan tadi. Biasanya proses hot filling ini dikombinasikan dengan teknik pengawetan lainnya seperti penggaraman ya, penambahan bahan tambahan pangan ya, aditif ya, bahan aditif. Kemudian seperti contohnya itu ada saus botol, sambal botol ya, jams ya. Kemudian teknik pengeringan, ini salah satu yang lebih membuat daya simpan dari selain ada beberapa tekstur yang dihasilkan dengan teknik pengeringan ini lebih berbeda gitu, dan juga dia akan memiliki keunggulan
pangan ini lebih dapat disimpan lebih lama ya. Nah, ini biasanya karena memang kadar air dari material pangan itu sendiri sudah berkurang ya. Pengeringan dapat dilakukan dengan menggunakan oven ya, udara panas, Anda dapat menjemurnya, UV, spray drying ya, suhu rendah atau freeze drying. Keunggulan suhu rendah ini stabil ya, produknya stabil, uh, jadi dia tidak merusak gizi yang terdapat dalam pangan. Sedangkan untuk suhu tinggi itu produk lebih cepat kering ya, risiko kerusakan fisik lebih kecil ya. Kemudian pengeringan tidak selalu dapat membunuh mikroba ya, karena memang ada beberapa mikroba itu yang bisa survive juga dengan kondisi yang sedikit air ya, seperti salmonella itu juga tahan terhadap spray drying. Oke, ini kriteria penting pada pengeringan, di mana ada faktor mempengaruhi laju pengering. Itu biasanya parameternya dapat dilihat suhu, tekanan, laju aliran udara, luas permukaan bahan, kadar air ya. Kemudian ada dasar pemilihan metode ya pengeringan. Biasanya berdasarkan parameter kualitas yang kita inginkan ya. Kemudian sifat dasar dari bahan itu sendiri. Kemudian juga biaya sih. Kemudian ada kriteria dasar pemilihan jenis alat pengeringnya. Nah, ini parameternya bisa berdasarkan bentuk bahan, bisa cair, pasta, ada pulp ya. Pulp and paper, bukan pulp, bubur ya. Kemudian cairan kental, agregat besar, kecil ya, sifat bahannya sensitif terhadap oksidasi. Kemudian ada produk yang diinginkan, ada untuk instan, bubuk. Kemudian juga harga produk ya. Kemudian pengeringan beku freeze drying ya. Freeze dryer ini lebih banyak digunakan untuk buah ya. Buah, apalagi ya, makanan-makanan berbahan ini ya, bahan laut ya. Perikanan ya, biasanya juga freeze drying. Pengeringan yang khusus untuk sensitif terhadap panas nih, biasanya untuk menjaga vitamin ya dari pangan itu sendiri. Biasanya pengeringan beku ini menghasilkan produk berpori ya, akibat es yang menguap. Kemudian ada flavor dalam, dapat dipertahankan dan dengan kadar air yang rendah. Ini contohnya ada ekstrak herbal ya, ada flavor buah atau sayur. Ini proses pengemasan produk pangan ya. Pemilihan bahannya dulu, blensir. Ini salah satu teknik, contohnya adalah pengalengan ya. Teknik pengalengan. Ada kemudian penghampaan udara ya, atau buat vakum, kemudian penutupan, sterilisasi dan pendingin. Cepat saja ya, ini teknik pemilihan bahan, tentunya bahan yang lebih berkualitas baik. Kemudian ada penghampaan udara atau exhausting ya. Bagaimana kita mengeluarkan oksigen dari dalam kaleng sehingga mengurangi tekanan selama pemanasannya. Anda bisa lihat ini adalah proses pengalengan ikan ya, salah satu prosesnya. Anda bisa lihat di sini tekniknya, ada penangkapan, kemudian ada freezing ya, penyimpanan sementara, kemudian thawingnya ya, kemudian preparasi, steam cooking, filling ya, sealing, macam-macam jenisnya. Ini yang buah ya, ini yang buah. Kalau buah ini tentu lebih ke penyortiran ya. Baiklah, sekian saja untuk pertemuan kita kali ini di teknologi pengolahan pangan. Anda bisa upgrade ya, informasi yang lebih tentunya. Saya harapkan materi ini dapat bermanfaat bagi Anda. Silahkan dikerjakan tugasnya, stay at home dan stay healthy. Sekian saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.